Shalom, pemirsa yang kami kasihi dimanapun Anda berada saat ini. Besar harapan dan doa kami, Anda semuanya diberkati oleh Tuhan melalui siaran yang akan kami laksanakan dalam diskusi Sekolah Sabat dengan judul besar, Simbol, Gambaran, Kiasan, Cara Mempelajari Nubuatan Alkitab. Dari studio Voice of Seven, Conference Jawa Kawasan Timur, Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya, siaran ini akan dilaksanakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, bila mana Anda rindu untuk dilayani, boleh menghubungi nomor telepon yang ada di layar Bapak Ibu saudara-saudara. Saat ini pelajaran yang ke-9 dengan judul Dalam Mazmur bagian yang kedua, dengan ayat intinya yang terdapat di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-67 ayat 4 dan 5. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Adapun narasumber kita yang akan memberikan kesimpulan pada kita saat ini adalah Pendeta Adrian Runesi. Shalom Pendeta. Shalom, shalom. Beliau adalah Gembala Jemaat Semingchen Surabaya, dan biarlah kiranya kita terberkati oleh karena kuat kuasa Tuhan melalui hamba Tuhan ini. Amin. Mari kita akan berdoa untuk memulai pelajaran kita, pelajaran yang ke-9. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon kuat kuasa Tuhan, Roh Kudus, khususnya bagi hamba Tuhan Pendeta Adrian Runesi dan semua pemirsa dimanapun berada ketika mereka melihat dan mendengarkan siaran ini. Biarlah kiranya kami juga dengan Roh Kudus Tuhan yang sama yang akan mengurapi kami sehingga kami boleh mengerti, percaya, dan diubahkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bagian yang pertama, pekan lalu kita sudah mempelajari bagaimana Mazmur-Mazmur telah dituliskan untuk berfokus kepada bagaimana umat Allah pada akhir zaman saat mereka mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Pelajaran pada pekan yang lalu kita telah belajar tentang bagaimana pertentangan dan pergumulan umat Tuhan. Tantangan-tantangan tersebut berkaitan dengan kehidupan pribadi saya dan saudara. Mazmur-mazmur itu merujuk pada perlunya pertobatan yang radikal dan mendalam, bagaimana sebuah perubahan hati yang menyeluruh. Nah, pekan ini bagian yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana mazmur yang dipilih untuk memperingatkan umat Allah yang berfokus kepada Allah itu sendiri. Apa yang Allah akan lakukan dan bagaimana Allah kita boleh menjadi tempat perlindungan, raja kita, dan juga hakim kita bahkan yang akan menjadi berkat bagi saya dan saudara. Kita akan langsung dengarkan bagaimana kesimpulan pelajaran yang ke-9 ini oleh hamba Tuhan Pendeta Adrian Runesi. Silakan Pastor. Baik, shalom. Baik, pada saat ini pelajaran sekolah sahabat kita berfokus khususnya di dalam kitab Mazmur, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang nubuatan, maka seringkali banyak orang itu kalau belajar nubuatan selalu berfokus kepada soal binatang dan juga kuasa. Atau mungkin seperti hitungan tahun-tahun nubuatan. Tetapi sebenarnya Alkitab membahas, ya, khususnya kitab Mazmur, berbicara bukan hanya soal nubuatan dalam arti ya seperti lambang binatang ataupun kekuasaan ataupun hitung-hitungan. Tetapi kitab Mazmur berfokus juga kepada tentang bagaimana akibat dosa ada penderitaan. Dan tentunya oleh karena hal ini terjadi seperti dosa, maka pada akhirnya akan ada penghakiman. Dan kita tahu juga bagaimana di dunia kita saat ini terjadi juga ada pertempuran khususnya antara kebaikan dan juga kejahatan. Dan banyak juga kita menemukan ya di dalam kitab Mazmur curahan-curahan hati tentang keadilan dan ketidakadilan, dan juga berbicara melihat bagaimana umat-umat Tuhan yang dianiaya. Nah, jika kita mempelajari kitab Mazmur ya di dalam Alkitab yang selalu kita pelajari, maka kita akan selalu dapati bahwa Mazmur itu berisi tentang curahan-curahan hati, di mana seringkali ada pertanyaan-pertanyaan. Contoh, kenapa kok orang jahat itu
kok tidak langsung dihukum? Kan mereka jahat. Atau contoh lagi, kadang kita berpikir ya, waktu kita baca kitab Mazmur, kita berpikir, kenapa orang yang baik kok tidak kaya? Tapi orang yang jahat, tidak setia sama Tuhan, malah kelihatannya apa? Kaya. Tetapi kitab Mazmur menariknya adalah, dia selalu mengarahkan umat-umat Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan kita itu adalah Allah yang begitu sangat baik. Sehingga umat-umat Tuhan akan mengakui bahwa Tuhan kita hanya satu. Tuhan yang kita sembah, dialah pencipta, dialah pelindung, dan dia selalu menyertai kita hingga pada saat ini. Nah, apabila kita membuka di dalam Mazmur 46, maka saudara, di dalam ayat yang pertama, di sana menekankan pentingnya bahwa hanya Tuhan tempat perlindungan. Jadi tidak ada di tempat yang lain. Hanya Tuhan yang menjadi penolong bagi kita, khususnya di dalam masa-masa kesesakan. Dan kalau kita melihat di dalam Mazmur 46 ayat 3, maka di sana dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Saudara, kita kalau sebagai umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, tidak usah takut. Meskipun dunia kita ini mungkin kita merasa kok semakin susah, mencari pekerjaan kok susah, ya. Dolar semakin meningkat nilainya ya dibanding dengan rupiah. Di mana-mana harga semakin meningkat. Saya mau katakan kita tidak usah takut. Kenapa? Karena Tuhan akan selalu menyertai akan umat-umatnya yang setia. Itu janji Tuhan, itu janji firman Tuhan. Bahwa kita tidak usah takut. Meskipun terjadi bencana di dunia ini, kita juga tidak usah takut. Kenapa? Karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Nah, sehingga di dalam ayat yang kelima, Mazmur 46 ayat 5, maka di sana disinggung bahwa kota Allah, kediaman yang maha tinggi, itu diibaratkan seperti, ya, ada apa? Air sungai. Saudara, mungkin kita pernah jalan-jalan, lihat seperti ada sungai yang mengalir. Oh, rasanya itu senang, rasanya itu, oh, adem. Ya, aduh kok sejuk ya, enak ya suasananya, ada suara aliran air sungai itu. Nah, saudara, begitupun dengan kedamaian yang diberikan oleh Tuhan, ya, maka Tuhan akan selalu memberikan pertolongan bagi kita. Maka harapan kita sebagai umat-umat Tuhan sebenarnya adalah bukan soal dunia ini harus stabil, bukan. Tapi harapan kita adalah bahwa kita harus yakin bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang kekal. Sehingga di dalam ayat yang ke-11, Mazmur 46 ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Jadi saudara, kita tidak usah takut bahwa Tuhan akan selalu menyertai akan kita. Amen. Saudara, kita tidak bisa pungkiri, kita sudah di akhir daripada dunia ini. Tetapi kita tidak usah takut. Kenapa? Sebenarnya ketika dunia ini akan berakhir, berarti pemulihan Tuhan juga akan segera dilaksanakan. Jadi saudara, kalau kita masih takut bahwa oh nanti dunia kita ini semakin rusak, lalu nanti Tuhan datang, ada api neraka, kita takut karena itu, nah, kemungkinan kita ini bukan bagian umat Tuhan. Karena umat-umat Tuhan akan menantikan itu. Kenapa? Karena dia sedang menantikan pemulihan dari Tuhan. Amen. Okay. Nah, saudaraku sekalian, beberapa waktu yang lalu, ya, ada sebuah hashtag ya di Indonesia tentang kabur aja dulu, ya, di mana ada yang berpikir bahwa aduh di Indonesia ini susah ya cari kerjaan, lalu dia ingin cari di tempat di luar negeri dan yang lain-lain lebih gampang, dapat uangnya lebih banyak. Tapi saudara, saya mau katakan, kita mau pergi kemanapun, bahkan kita mau datang, mau pergi ke bawah kolong langit pun, ya, kita tetap saudara masih tinggal di dunia yang berdosa ini. Ya, artinya apa? Tidak ada keamanan atau kenyamanan, kepastian bagi umat-umat Tuhan. Kenapa? Karena kepastian yang pasti itu hanya ada di dalam Kristus. Amin. Saudara, kalau kita belajar tentang Daniel pasal 7, ya, sama seperti saudara melihat gambar ya, background dari tampilan kami. Bagaimana saudara ketika binatang itu keluar ya dari dalam lautan ya. Ada binatang-binatang yang terlihat seperti menakutkan. Kita tahu bagaimana itulah nubuatan yang menggambarkan tentang kerajaan ya, lalu diganti lagi dengan kerajaan baru dan seterusnya hingga kita tahu saat ini kita tiba di dalam apa? 10 kerajaan itu dan muncul tanduk yang kecil itu. Saudara, kita tidak usah takut dengan hal ini.
Tapi yang harus kita buat adalah berfokus kepada apa? Firman Tuhan. Sama seperti di awal pendahuluan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Bahwa hanya Tuhan yang menjadi fokus tempat kita untuk berlindung di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 46 ayat 7-8. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah, Yakub Selah. Saudara, kita melihat begitu banyak kesusahan yang terjadi. Tapi saudara, inilah janji Tuhan di dalam Mazmur 46. Tuhan akan selalu menyertai akan umat-umat Tuhan. Kalau kita belajar tentang nubuatan, mungkin kita pernah belajar ya tentang seperti nubuatan 2300 petang dan pagi dan yang lain-lain. Saya mau mengajak kita, seringkali kita hanya fokus kepada hanya sekedar apa yang akan terjadi tahun ini. Saya tidak bilang bahwa kita tidak perlu belajar. Kita harus belajar itu. Kita harus tahu. Sebagai umat-umat Tuhan kita harus tahu. Tapi saudara, sebenarnya dengan kita belajar itu, kita harus lebih diyakinkan lagi bahwa apa? Peristiwa ini sudah benar-benar menjadi tanda bahwa Yesus akan segera datang. Artinya, kita harus fokus dengan belajar nubuatan. Saya harus mempersiapkan diri saya. Sehingga waktu Yesus datang, saya akan diselamatkan dan orang-orang lain akan diselamatkan. Makanya pelajaran kita juga menyinggung tentang bagaimana ketika dalam hidup ini, ketika kita menerima terang itu dari siapa? Dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ya? Sama seperti di dalam Alkitab ya, yang dikatakan dalam Mazmur 67 ya, di mana kiranya Allah mengasihani kita, memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa-bangsa. Mazmur 67 ayat 2 dan 3. Artinya apa saudara? Tuhan sudah menyinari kita. Berarti nubuatan yang selama ini kita sudah pelajari, apa yang harus kita buat? Kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus menjadi agen Allah. Kita boleh memberitakan firman Allah. Bukankah itu yang kita selalu pelajari dalam Wahyu pasal 14? Tentang pekabaran 3 malaikat. Kita harus menyatakan kebenaran itu kepada semua orang. Kenapa? Karena kita tahu dunia ini semakin jahat. Dunia ini semakin rusak. Bahkan masalah-masalah amoral. Ya, kita tahu ada LGBT. Makanya saya seringkali di orang-orang muda, kalau saya seringkali membawakan seminar untuk orang muda, ya kalau dulu-dulu orang selalu katakan cari yang seiman. Nah, tapi kalau saya katakan bukan cari yang seiman yang pertama, cari yang beda jenis kelamin. Ya, setelah itu cari yang seiman. Kenapa? Karena banyak orang saat ini, dia pikir yang penting seiman gak apa-apa lah, sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan gak apa-apa, yang penting seiman. Bukan. Sejak awal Tuhan menciptakan dunia ini tidak seperti itu. Tapi itulah fakta yang terjadi dengan dunia ini. Dan mereka pun masuk di dalam gereja. Dan kita juga tidak bisa menolak mereka. Karena jiwa-jiwa kita tidak bisa menilai orang lain. Tapi saya mau katakan, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita menjadi bagian orang-orang seperti itu. Tapi mari kita boleh menjadi umat-umat Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian ya, dunia ini adalah milik daripada Allah. Berarti segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Tapi karena manusia itu jatuh di dalam dosa, akhirnya seolah-olah dunia ini dikuasai oleh siapa? Setan. Makanya ingat kisah Ayub pasal 1 ayat 7 ya. Ayub 1 pasal Ayub pasal 1 ayat 7 katakan bahwa apa? Ketika iblis dia mengaku habis berkeliling-keliling. Lalu apa yang dia buat? Dia datang kepada Allah. Nah, itu saudara menandakan bahwa ternyata seolah-olah setan itu menguasai dunia kita saat ini. Makanya dia keliling, dia cari. Dan akhirnya kita tahu bagaimana dia mencobai siapa? Ayub. Tapi sebenarnya dunia kita ini semua adalah milik siapa? Allah. Karena kita perlu ingat bahwa sejak awal ketika Tuhan menciptakan, maka sebenarnya Tuhan memberikan otoritas kepada siapa? Manusia untuk mengelola alam ini. Berarti menjadi sinar terang, menjadi alat Tuhan, khususnya di dunia ini. Tetapi apa yang terjadi? Manusia jatuh di dalam dosa. Sehingga akhirnya seolah-olah Lucifer menguasai dunia ini. Makanya
Di dalam Alkitab secara simbolis kaki itu dilambangkan seperti atau sebuah kepemilikan. Ya, makanya ingat kisah Kejadian 13 ayat 17 ketika Abraham habis khususnya gembala-gembalanya habis berdebat ya antara gembala Abraham dan juga gembala Lot. Mereka berdebat lalu akhirnya Lot ya disuruh pilih duluan, dia pilihlah itu Sodom dan Gomora. Lalu Abraham, apa yang terjadi dengan dia? Tuhan katakan, jalanlah ya. Sebagaimana engkau berjalan melihat itu adalah milikmu. Artinya apa? Dari gambaran ini bahwa ternyata kaki ketika itu melangkah, kita melangkah dan melangkah kaki itu menggambarkan tentang kepemilikan. Begitupun dengan Yesus. Ketika dia datang, dia meletakkan kakinya di dunia ini. Dia melayani umat-umat Tuhan. Itu menandakan bahwa dialah sebenarnya pemilik daripada dunia ini. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa dunia kita ini sekarang semakin rusak sehingga nanti pada akhirnya dunia ini akan diperbaharui menjadi dunia baru. Dan disitulah nanti ya bahwa dunia kita ini akan menjadi satu tempat yang kudus, di mana Yerusalem itu akan berdiri di sana bersama-sama dengan Yesus, bersama umat-umat Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudaraku sekalian, mari kita selalu fokus untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Yang bahaya adalah ketika kita menjadi umat Tuhan, tapi kita menjadi umat Tuhan yang pasif atau statis. Pasif itu artinya kalau datang ke gereja ya yang penting duduk diam, ya sudah. Yang penting ya udah pulang. Atau statis ya gitu-gitu aja. Tapi mari saudara, kita sebagai umat-umat Tuhan seperti program daripada gereja kita Harvest. Umat-umat Tuhan harus terlibat. Nah ini pelajaran kita menyinggung. Kalau kita sudah mendapatkan sinar itu, jangan hanya kita simpan untuk diri kita sendiri, tapi bagikan kepada orang lain, sehingga orang lain akan mendapatkan berkat sukacita. Mungkin itu sedikit yang saya bisa bagikan dari pelajaran Sekolah Sabat kita. Baik, Bapak Ibu yang kami kasihi, demikianlah pelajaran kita, pelajaran yang ke-9, yang diharapkan ketika kita memahami Mazmur tadi, bagian yang kedua, baik dari Mazmur pasalnya yang ke-46, Mazmur pasalnya yang ke-47, Mazmur pasal ke-75, Mazmur pasal 67, nanti dihubungkan tadi sudah dibahas dari kitab Daniel pasalnya yang ke-7, dan bagaimana kita mendapat berkat dari Tuhan. Tuhan kita adalah berkat bagi saya dan saudara. Dan sudah dipanggil bahwa ketika kita memperoleh berkat dari Tuhan, bagaimana wajah Tuhan bersinar kepada saya dan saudara. Itu mengartikan bahwa kita pun harus merefleksikan sinar kemuliaan Allah itu. Amin. Karakter Allah itu kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Pertama-tama tentunya kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita, umat-umat Tuhan, bahkan mereka yang di luar lingkaran kita yang masih belum menjadi umat-umat Tuhan. Kita tidak perlu menunggu sampai penganiayaan secara eskatologis nubuatan masa depan yang akan datang. Sebelum kita merasakan kebutuhan kita akan perlindungan Tuhan sekarang ini. Dari hal yang paling kecil, ketika Anda bangun, ketika Anda keluar dari rumah, ketika Anda sedang dalam perjalanan, ketika Anda sedang melakukan pekerjaan aktivitas di luar, sampai kembali Anda akan pulang ke rumah dan akan tidur beristirahat, harus selalu merasakan kebutuhan akan perlindungan Tuhan. Semua jenis kesulitan saat ini memenuhi syarat untuk memenuhi kebutuhan keperluan kita akan perlindungan Tuhan. Ini adalah kesempatan bagi saya dan saudara untuk benar-benar mengalami perlindungan Tuhan itu. Sehingga ketika masa kesusahan itu tiba, bela itu akan tiba, maka kita yang sudah terlebih dahulu merasakan perlindungan Tuhan, khususnya melalui pelajaran tadi yang sudah disimpulkan oleh Pendeta Adrian, maka kita adalah umat Tuhan yang digambarkan di dalam bagian Mazmur pertama tadi pekan yang lalu adalah bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimeteraikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan tutup pelajaran ke-9 ini. Kami mohon kesediaan Pendeta Adrian untuk tutup dalam doa. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Pada saat ini kami sudah mendengar akan pekabaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya apa yang kami sudah pelajari boleh kami terapkan dalam hidup kami, khususnya yang menjadi aplikasi bagi kami
bahwa ketika dunia ini semakin rusak, dan kami tahu itu adalah tanda-tanda Tuhan semakin dekat untuk datang menjemput kami, maka biarlah Tuhan juga akan gunakan kami menjadi alat terang Tuhan untuk menjangkau semua orang, sehingga mereka dapat mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Engkau datang Tuhan, maka kami semua akan diselamatkan. Saat ini hamba-Mu juga mau berdoa secara khusus untuk umat-umat Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati di dalam setiap kehidupan mereka. Yang saat ini sedang bergumul di dalam pekerjaan ataupun perekonomian, Engkau akan memberkati Tuhan, menolong mereka sama seperti janji Tuhan dari pelajaran sekolah sahabat kami. Yang saat ini sedang bergumul khususnya dalam sakit penyakit, Tuhan juga akan memberikan kesembuhan dan penyertaan bagi mereka dan pemulihan. Memberkati juga Tuhan khususnya umat-umat Tuhan yang saat ini sedang bergumul di dalam masalah-masalah pribadi ataupun masalah rumah tangga, Engkau juga akan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati akan kami semua dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Imam besar kami. Amin. Amin. Baik, demikianlah pelajaran yang ke-9. Sampai bertemu di siaran dan pelajaran sekolah sahabat berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.